Rifa. Udah. Oke. Kita Di mute ya, di mute ya. lagi. Ya, di mute. Sabar, kita mulai lagi nih. Silakan terima. Udah, saya terima. Oke, baik. Saya langsung saja menanggapi, membantah narasi dari dan syubhat dari Islam. Pertama dari Unirifa mengatakan bahwa beriman dan beramal soleh diberikan jannah. Bohong. Di sini dikatakan apa? Ada hadis riwayat Muslim. La yudkhilu ahada minkum, tidak ada amalan, perhatikan, seorang pun bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku. Muhammad gak bisa. Jadi kalau misalkan kamu bawa hadis ati jababati bahwa Muhammad adalah pertama yang kali masuk surga, kamu bohong. Kenapa? Karena pertama kali yang masuk surga adalah sendalnya sahabat Nabi Bilal. Jadi selamat ya, Muhammad itu ternyata orang yang kedua, ketiga saya nggak tahu. Sendal duluan yang masuk ke dalam surga. Ini salah satu kisah yang umum. Ya, bahwa sendal duluan yang masuk surga. Oke, berarti kurang ajar Bilal itu mendahului Muhammad. Sendalnya udah duluan, udah ngetap duluan, dia udah ngantri. Oke, yang kedua berikutnya, bahwa di dalam Islam tidak dikenal adanya iman disertai dengan perbuatan. Kenapa? Bahkan di dalam Islam begitu kejinya mereka mengotori kekudusan Allah. Dalam Sahih Bukhari nomor 2983, berzina itu mencuri masuk surga asal tidak menyekutukan Allah. Maka teman-teman, pantaslah ketika Rifa, ketika Nora Aritonang, ketika Islam mengeluarkan syubhat bahwa Alkitab membenarkan pelacuran, itu karena hadis mereka sendiri yang berbunyi seperti ini. Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak pernah masuk neraka, sekalipun dia berzina dan atau mencuri, ya sekalipun dia berbuat dosa seperti itu. Mana keselamatan? Mana berbicara mengenai amal perbuatan? Mana berbicara mengenai fastabiqul khairat? Tidak ada. Solusinya tobat tidak mungkin. Kenapa? Karena dikatakan mau kamu berzina dan berdosa, sekalipun kamu tidak menyekutukan Allah, kamu tetap masuk surga. Kemudian perhatikan, saya tanya mengenai Islam. Anda kan tahu saya dan Bang RK Katolik. Saya tanya sama Anda, keselamatan apa versi Anda? Akidah yang mana? Saya mau tahu dulu Bang RK sama mereka. Mereka tidak jelas. Bang Nandar akidahnya apa di dalam Islam? Uni apa? Saya Bang RK Katolik. Di dalam gereja Katolik kami jelas extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Keselamatan yang utuh hanya di dalam gereja Katolik. Di luar itu hanya seberkas. Saya berikan ke Bang RK untuk dilanjutkan 2,5 menit. Oke, terima kasih. Jadi kalau bilang keselamatan ya, kita udah percaya ya. Di dalam Alkitab ya, di dalam Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa teman-teman ya. Yesus menjanjikan hidup kekal. Karena apa? Karena Yesus berasal dari surga. Ya, dia tahu bagaimana caranya memberikan kepastian masuk surga. Ya, Yohanes 10 ayat 28. Nandar, saya sudah jawab ya Nandar. Kemudian Nandar, kamu mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 20 berapa ya? Bahwa itu adalah jaminan keselamat lewat Islam. Di dalam Matius 5 ayat 20 tidak pernah menyebut agama Islam. Jangan ngemis. Jangan ngemis Nandar, karena di dalam Matius 5 tidak pernah menyebut agama Islam ayat 20, tidak pernah, memalukan itu Nandar. Kemudian Unirifa, saya sikat nih Unirifa. Unirifa mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Di sini tidak ditertulis surga, ya. Di sini diterjemahkan sebagai jannatin. Jannatin itu apa? Uni, taman ini taman. Jannatin ini taman, bukan surga. Ya, bukan surga itu ya. Kemudian ya, saya ingin membuka lagi beberapa dalil ya yang ingin saya tunjukkan kepada kalian ya, untuk kalian ya. Di dalam surah oke. Ya. Nih Nandar, perhatikan Nandar, Rifa dan Nandar perhatikan baik-baik ya. Di dalam surah At-Tahrim ayat 8 nih, perhatikan baik-baik. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat semurni-murninya. Saya melengkapi apa hadis yang dibawa oleh Bang Joseph ya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahanmu. Jadi di sini tidak ada, apakah ada kepastian? Kalau ada kepastian, kenapa kata-katanya mudah-mudahan?